Itu memang tahun 77 sih. Itu kan tahun 77. Iya, beda sama sekarang. Kayak apa duit. Makanya kualitasnya busuk gitu loh, yang ngepop ini gitu loh. Karena gini loh, lagu yang ngepop itu ditentukan sama orang yang nggak ngerti musik, orang awam. Jadi orang awam itu ketika dia mendengarkan lagu, ya udah hanya sebatas apa yang menurut dia enak gitu loh. Meskipun itu nggak ada bobotnya gitu. Terutama yang pertama itu liriknya mewakili perasaan gitu. Yes. Ya kan? Terus musiknya ya udah enak aja udah cuman sebatas itu doang gitu. Cuman kan kita as a composer aku jadi musisi bisnis. Iya. Ada segmen aku jadi musisi Idealis. yang bener-beneran idealis. Iya. Oke. Kalau aku sih netral jadi. Netral ya. Kalau aku enggak sih. Sampah. Ya aku mengakui kalau lagu-laguku yang tak jual-jualin itu sampah. Iya. Aku mengakui aku itu sampah. Cuan. Iya benar sih. Gimana, Ge? Benar. Jijik. Yang warna musiknya kayak sekarang ini soft feminis gitu. Soft feminim. Sekarang kan feminim banget gitu loh. Artinya kalau lu punya jiwa manly gitu ya, dengerin lagu-lagu zaman sekarang, aduh ampun dah. Udah cengeng. Yang di top Spotify itu. Ya, udah cengeng, terus komposisinya dangkal. Itu kan bikin males banget. Iya loh itu. Yang mukanya nggak seberapa tapi sangat powerful dan sangat karismatik. Oke, hari ini kembali lagi bersama saya Aristotle yang mukanya nggak seberapa tapi sangat powerful dan sangat bersama rekan saya Leonardo Ricci, paling komposisi. Anjay. Oke, hari ini kita membahas apa Mas Ici? Kita hari ini membahas apa ya? Kita mau bahas Gen Z, selera musik Gen Z. Selera musik. Lebih tepatnya selera musik kacangan Gen Z gitu. Kenapa kacangan? Apa? Kacangan? Apa iya. arti dari kacangan itu? Ya karena menurut Leonardo Ricci ya, musik itu sendiri ya lagu lah. Kita bicara lagu itu kan sebenarnya objektif, spesifiknya kita bicara tentang nada dan musik, gitu loh. Kalau lirik itu kan memang itu ranahnya udah ranah lirikus lah dia gitu. Ranah lirikus sama apa ya? Itu udah di luar konteks daripada lagu itu sendiri gitu. Karena lagu ini apa ya? Udah definisi lagu udah mengalami pergeseran makna gitu. Pergeseran makna. Iya. Jadi kalau zaman dulu ya, lagu itu ya notasi gitu. Terereret tetet itu lagu. Teng derererereng derereret. Tapi kalau kita baca liriknya aja, ya itu syair, bukan lagu gitu. Lebih tepatnya kalau zaman sekarang itu lagu yang berlirik. Nah, gitu. Karena instrumental aja itu bisa disebut lagu. Gitu maksudnya. Ya tapi kita gimana cara mendefinisikan apa lagunya kalau nggak ada liriknya? Maksudnya cara mendefinisikan? Ya kayak maksudnya gini, misalnya musik doang nih, terus dijuduli Awan Kinton gitu misalnya lagunya. Iya. Terus gimana cara mendefinisikannya? Definisi tiap orang kan beda-beda. Nah ini kan definisi menurut Leonardo Ricci ini tadi. Definisi lagu itu memang objektifnya itu memang notasi dan musiknya itu sendiri gitu. Artinya kalau notasi itu berdiri sendiri dan dia punya pola tertentu dan menceritakan sesuatu, itu udah bisa disebut lagu gitu. Buktinya apa? Tapi kan kita sebagai musisi kan ya harusnya gitu kan. Harusnya karena kita bikin lagu, misalnya bikin lagu Awan Kinton gitu kan. Gimana caranya orang itu yang denger itu juga merasakan sensasi Awan Kintonnya gitu. Nah itu kan tapi udah kan itu kan tanpa lirik gitu. Kayak mana tuh? Ya itu kan udah di apa ya? Maksudnya ya Awan Kintonnya ini maksudnya definisi menurut dari Stoko ini misalnya gimana nih ya, aku gitu. bikin lagu nih kayak gini. Misalnya lagu menurut dia. Tanpa lirik ya. Udah judulin Awan Kinton, masukin ke Spotify. Nggak ada notasinya. Ya ini kayak gini doang. Itu kan ya. Kalau itu gitu. Ya. Maksud kita, wah ini udah nyampe nih Awan Kintonnya. Tapi buat orang gitu. Itu cuman musik sih kalau menurut Leonardo Ricci gitu ya. Jadi musik yang tidak bernyanyi gitu. Itu hanya musik yang hanya sekedar bunyi gitu. Kecuali dia udah di apa ya? Maksudnya di daur ulang lagi beatnya itu mau kayak gimana gitu. Terus pernak-perniknya itu kayak gimana. Nah, itu yang apa ya? Definisi lagu menurut Leonardo Ricci gitu. Kenapa dulu? Gimana?
Kan kita mau bahas musik generasi Z sih. Lah iya, ini kan Kenapa ke Awan Kinton? ini kan maksudnya biar kita samakan definisi dulu. Maksudnya Oke. biar nanti nggak ini loh, nggak ada gesekan Ya apa ya. wes. Kita lanjut itu nanti lah ya di pembahasan berikutnya ya. Hmm. Kita langsung ke topik pembicaraannya ini ya. Iya. Apa namanya? Batuk. Gen Z. Selera musik generasi Z. Iya. Generasi Z itu apa Mas Ci? Gen Z itu ya menurut apa ya? Para Gen Z itu pakar-pakar. Apa terus yang dimaksud manusia generasi Z itu dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu? Ada yang bilang dari 1997 ya, 1997 sampai 2010 kalau nggak salah. 2009-2010. Terus Nah, itu Gen Z. generasi berikutnya? Ada juga yang bilang dari 1993 gitu. Banyak versinya lah. Tapi range-nya kurang lebih di situ itu. Ya 90-an lah ya. 93 ke atas gitu sampai Itu 2010-an. masih masuk Gen Z. Ya kalau di versi yang lain gitu kan. Soalnya versinya beda-beda gitu. Gitulah. Nah, ini kan dilansir dari IDN Research Institute ya kan. Nah, Manusia-manusia generasi Z ini 59% itu menyukai pop. 59% menyukai pop. Yes. Nah, sisanya itu kemana gitu kan? Sisanya itu cuma nyempil-nyempil ya, kayak indie paling cuma 5%, rock cuma 5%. Kenapa bisa seperti itu, Mas? itu Di era sekarang. ada komparasinya sama data zaman dulu nggak? Jangan-jangan mungkin data di zaman dulu juga kurang lebihnya seperti itu gitu. Karena yang gue yakin ya di zaman dulu juga ya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin 60-70% itu suka pop gitu kan. Makanya pop itu akan selalu berada di atas gitu. Okay. Itu nggak pernah ter-replace karena mewakili apa ya? Ya kebanyakan orang lah. Maksudnya secara umumnya orang itu ya suka pop gitu. Tapi kan sekarang ini kan ya coba lihat di chart Spotify. Ya. Itu hampir semuanya itu ya non distorsi gitu kan, nggak ada musik yang rock blues segala macamnya itu nggak ada di top chart gitu 50 100 lah gitu 100. Justru itu tadi yang Leonardo Ricci maksud selera kacangan kan. Nah itu nggak variatif. ya, maksudnya gitu. kenapa bisa kayak gitu maksudnya apakah distorsi ini sudah mati, apakah anak-anak Itu zaman gini sekarang apakah anak-anak generasi Z ini tidak mengenal metal zone? Agak kompleks sih kalau menurut gua gitu ya. Oke. Yang pertama memang sistemnya itu udah beda sama sistem zaman dulu gitu. Sistem ya. apa ini? Sistem apa ya? Maksudnya sistem industri musik musiknya. yang dia yang bakal ngehits. Kalau kita zaman dulu banget lah, misalnya kayak katakanlah tahun 1950 60 itu. Itu musisi-musisi yang bisa rekaman itu kan cuman musisi-musisi jenius aja tuh. Yes, yang karena- tahun-tahun itu. Dan itu juga dikurasi sama A&R. Gitu kan. A&R. Dikurasi sama A&R. Oke. Gitu. Nah, itu kalau sekarang ya itu orang baru belajar musik gitulah, kita baru belajar gitar bikin lagu gitu, bikin aja kita nggak perlu mendalami lagu sampai segitu ya, nggak perlu mendalami alat musik musik kan, instrumen aransemen sampai segitunya. Itu udah bisa naik gitu karena penikmatnya pun secara mentality dan secara apa ya mentality secara psikologisnya gitu kan, dia juga sebenarnya apa ya belum punya kematangan juga gitu. Dia kan sosmed ini, sosial media itu kan sosial media 60% lebih Gen Z sekarang ya. Nah, Gen Z itu kan usianya itu dia bisa dikatakan kalau sekarang ya di bawah 26 27 lah ya. Itu secara kematangan musikalitas, experience itu kan sebenarnya belum apa ya, maksudnya mereka belum matang lah secara keilmuan juga menurutku belum matang gitu. Jadi yang menikmati sama yang memproduce ini ya klop gitu. Jadi akan susah orang yang punya kapasitas kualitas maksudnya lebih gitu ya buat dia memang ini lagu apa ya, maksudnya secara mengkompos lagu lebih gitu kan, dia akan susah masuk pasar itu gitu. Iya, tapi gimana cara ngimbanginya kalau kayak gitu? Ngimbangin gimana? Ya maksudnya kata Mas Cici, anak-anak baru belajar aja bisa hits. Yes. Dan masalahnya
memang juga dimakan lagunya gitu kan, maksudnya didengar gitu. Didengar sama yang sebagian orang juga secara mentality dan experience itu masih minim banget. Dan tapi itu mayoritas jatuhnya. Lah iya, karena kan? mayoritas di sosmed. Karena kan sekarang kan lagu naik sosmed lah. Iya. Apa ya denger radio kan enggak sih? Nah itu. Jadi mereka klop gitu loh. Secara experience musisi seorang penyanyinya ini bikin lagu yang nggak punya yang sebenarnya kapasitas bermusiknya itu dangkal gitu kan. Dikonsumsi sama pendengar-pendengar juga yang kapasitas musiknya pun dangkal. Kok dulu kan enggak? Dulu sampai orang tua tuh, maksudnya kita denger radio di ini dulu kan berarti nggak ada tempat buat musisi-musisi yang memang tetap ada tapi segmented. Nah, tapi lebih segmented gitu. Dia akan susah jadi pop, jadi ngepop gitu. Iya, cuman kan ya pasti dia butuh uang juga gitu kan. Iya, maksudnya karena cara ngatasi itunya gimana kalau misalnya memang nggak ada tempat kayak gitu? Ngatasin apanya dulu nih? Yang ngatasin keuangannya. Kan, ya kalau kan tujuan positif. kita duit. Nah, iya maksudnya kan walaupun ya jiwa tai gitu kan. Nggak bisa diatasin sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa ya mau nggak mau ini kan kita cuman maksudnya ngelihat selera musik Gen Z ini begini gitu. Kalau urusan cara segala macem ya kita ntar lihat lagi siapa yang jadi trendsetter gitu. Siapa yang bakar dobrak status quo gitu loh. Itu baru nanti. Nah biasanya sampai titik jenuh nih. Nah itu kira-kira sampai kapan itu? Nah ini ya belum tahu, belum kebaca karena dulu gue pernah memprediksi juga kayaknya ntar tahun 2002 ya ke belakang itu kayaknya musik keras sudah mulai diminati. Ternyata masih melempem. Masih melempem. Karena memang siklusnya kan memang seperti itu sih. Ya benar. Dari zaman dulu kayak zaman apa itu? Kurt Cobain naik itu. Dia lupa aku. Nirvana. Ya kan Nirvana naik kan ngerubah trendsetter musik kan waktu itu, terus datang lagi yang itu ngerubah selera musik masyarakat ke genre siapa sih? Ya rock di Indonesia ya, maksudnya itu kan di tahun-tahun itu masih ini Pak, maksudnya nge-hype banget di tahun 90-an tuh, walaupun ada juga itu kan yang paling nggak kan bertahan sampai 1 dekade yang kan? warna musiknya kayak sekarang ini soft feminis gitu, soft feminim. Sekarang kan feminim banget gitu loh. Artinya kalau lu punya jiwa manly gitu ya, dengerin lagu-lagu zaman sekarang, aduh ampun dah. Udah cengeng. Yang di top Spotify itu. Ya, udah cengeng. Terus komposisinya dangkal. Nah, itu kan bikin males banget. Iya loh itu. Lah di Spotify lagunya kayak gitu semua. Iyalah. Cuman ya nggak ada yang salah. Iya, ada sih. Terus feminim banget gitu loh. Menya-menyenya parah gitu. Tapi memang pasarnya di situ Mas, yang dimakan. Ya makanya itu. Enggak, maksudnya kalau misalnya kita mau nekat nih. Nekat apa? Nekat bikin musik yang nggak kayak gitu kan, sesuai jiwa. Iya, bakal susah di zaman sekarang. Kan? Harus ketemu benang merahnya gitu. Apa yang disukain sama siapa ini maksudnya Gen Z ini kita bikin memang harus ada yang connect, entah itu dari sisi sound gitu. Ya kayak misalnya Dewa dah. Dewa kan maksudnya masih diminati di zaman sekarang kan, dia kan mengubah soundnya tuh. Paling nggak soundnya tuh. Terus secara lirikal itu juga udah beda zaman sekarang. Itu kan Dewa. Kalau kita yang masih merangkak ke arah sono, ya mau nggak mau tuh soundnya harus relate gitu sih. Harus relate. Berarti memang jadi musisi zaman sekarang harus sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhannya gimana ini Mas? Ya sesuai kebutuhan itu duit, dimakan tuh kan. Kebutuhan duit apa kebutuhan ideologi? Maksudnya kebutuhan. Maksudnya kan kita kan sebagai musisi kan pengen populer juga gitu kan. Ya kan dengan cara apa sih gitu kan? Bikin musik kayak gini aja. Jadi kan kotak-kotak musik itu udah nggak ada gitu kan sekarang kan. Maksudnya, ini yang bikin genre ini aja yang lagi naik, bikin genre ini aja yang lagi naik gitu. Misalnya kayak gitu deh, itu kayak gitu tapi semua kan, gitu. Tapi nyatanya pada naik semua gitu kan. Jadi kayak nggak punya identitas gitu loh. Kayak gitu. Kalau zaman dulu ya, kalau dengerin si misalnya songwriter lah katakanlah, Eros Jarot tuh. Om Eros Jarot itu kalau bikin lagu itu dia udah dulu itu berdasarkan kesenangannya aja gitu loh. Jadi nggak ada tujuan duit, tujuan apa gitu. Dia seneng gitu kan, idealismenya dia di situ buat. Itu memang tahun 77 sih. Itu kan tahun 77. Iya, beda sama sekarang. Kayak apa duit. Makanya kualitasnya busuk gitu loh, yang ngepop ini gitu loh.
gitu. Dan Leonardo Ricci bisa maksudnya menjelaskan kenapa lagu-lagu zaman sekarang itu kebanyakan busuk gitu. Ya mungkin inilah dia jawaban dari perkataannya Freddie Mercury pada zaman dulu. Misal kita lihat top chart Spotify lah tuh, yang lagi naik tuh, apa coba? Top chart Spotify yang lagi naik nih ya. 100 Indonesia nih 1 bulan Bernadia, gitu. Bernadia. Ini tadi udah ku dengerin. Bernadia. Ya. Sapriadi. Nah, ya ini hampir sama-sama semua, Mas. Gitu. Walaupun secara lirikal ya, maksudnya apa ya, musik-musiknya Gen Z gitu ya, era sekarang seleranya itu fokusnya yang ngepop ya, fokusnya mereka cuman di lirik aja sama soundnya itu, soundnya yang halus gitu loh. Ya kan? Gimana, Mas? Soundnya yang halus sama semua, Mas, tapi ini. Ya iya. Ya makanya itu, maksudnya gambarannya loh, maksudnya gambaran menurut gua gitu loh. Oke. Ya itu kan sekarang cuman fokusnya hanya di lirik gitu kan, sama sound aja gitu. Tapi kalau kayak gitu misalnya mereka sebenarnya nggak memikirkan itu, maksudnya nggak cuman mikirin lirik sama ini, oh ini nadanya bagus, itu menurut mereka gimana? Oh ini bagus nih gua nih bikin ini. Iya memang nadanya setiap bagus. Orang punya beda-beda standar beda-beda. Cuman kan apa ya memang dia mendalami bener gitu tentang songwriting ketika dia bikin lagu. Yang kebanyakan itu orang udah enak aja nulis dah. Ya, gitu. Kayak gitu. Iya, itu cuman kan Dodi Kangen Band juga kayak gitu lah. Iya, cuman ya itu tadi balik lagi ke definisi menurut Leonardo Ricci, the real musician itu ketika bikin lagu gitu ya. Mereka yang nggak cuman fokus di liriknya aja gitu loh. Karena lagu itu luas banget gitu loh. Kita pikirin nadanya gitu kan, kuncinya gitu loh. Jadi jangan kunci-kunci yang kacangan terus yang disajesin, maksudnya yang kita ini gitu loh. Itu dari musician itu. Itu dari musician itu. Kita pikirin lah soundnya gitu kan. Terus apanya ya? Ritmenya gitu, progresif ritmenya gitu loh. Jadi yang agak berbobot sedikit lah. Ya, tapi kalau misalnya dia memang ada orang yang suka musik, suka banget nih ya. Cuman dia memang nggak mampu untuk seperti itu gimana? Dia suka banget si penciptanya. Enggak, ya maksudnya misalnya aku nih, aku suka banget bikin lagu nih, cuman aku nggak mampu untuk melakukan hal yang seperti masih dibicarakan gitu. Itulah gambaran pencipta lagu ya, terutama penyanyi yang bikin lagu di era now gitu loh. Mereka banyak yakin kayak Rizky Febian itu apa ngerti komposisi, nggak ngerti itu gitu loh. Ya tapi padahal kalau misalnya mereka mau belajar kan medianya malah lebih luas daripada dulu gitu kan. Harusnya mereka lebih pintar dong. Iya harusnya gitu kan. Cuman kan maksudnya gini loh. Kalau orang-orang yang bisa sekarang itu maksudnya pintarnya secara general gitu loh. Artinya orang tahu banyak hal gitu. Bisa maksudnya secara teknologi nggak ketinggalan kan. Teknologi dia belajar terus sih. Cuman esensi dari mereka bikin lagu ini apa gitu loh. Kan lagunya itu sendiri yang objektifnya kita lihat gitu loh. Jadi lagunya itu sendiri dia harusnya kita kalau menilai sebuah ini ya, maksudnya mengkritik, menilai, memberi pendapat tentang lagu-lagu yang dikonsumsi Gen Z, yaitu memang fokus di lagunya gitu. Nah, sementara lagu itu tadi menurut Leonardo Ricci ya, maksudnya tentang fokusnya sebenarnya lebih ke nada sama musiknya itu sendiri. Kalau kita udah bicara lirik, itu jatuhnya udah syair tuh. Lu mending kalau bicara lirik-lirik doang, lu mending ngobrol aja sama almarhum Joko Pinurbo. Joko Pinurbo siapa? Joko Pinurbo siapa? Itu penyair lah. Oh, nggak tahu aku. Penyair. Nah, itu kan kalau kita bicara syair-syair melulu gitu loh. Jadi udah beda gitu loh. Nah, zaman sekarang ini orang seperti mendefinisikan lagu itu fokusnya hanya di syair sama sound gitu. Yang itu sebenarnya sound itu cuman hanya kemasan aja. Dan liriknya itu cuman ininya aja loh, impresi buat mengkaitkan isi dari lagu itu ke orang yang ke orang awam yang nggak ngerti musik gitu. Sementara isi musiknya itu sendiri, lagunya, komposisinya ya sampah gitu loh. Maksudnya iya kan? Ya iyalah, apalagi coba kan gitu. Sih, cuman gimana ya? Memang gitu. Kalau kita bicara sama tahun 2000-an gitu ya, secara composing ya jauh. Kenapa? Cuman nggak, kalau yang tak lihat sih generasi Z ini nggak cuman maksudnya kayak
mendalami lirik dari lagunya doang gitu kan, karena kan banyak juga lagu-lagu yang di remix gitu kan, lagu galau di remix, lagu ambiar di remix gitu kan, ya mereka buat asik-asikan aja gitu, itu kan kayak maksudnya kan dari esensi lagunya gitu kan, yang yang sebenarnya dari wah ini makanya itu beda kayak iya. nggak apa Karena ya, gini loh, nggak lagu yang ngepop itu ditentukan ya, ditentukan sama orang yang nggak ngerti musik, orang awam. Jadi orang awam itu ketika dia mendengarkan lagu, ya udah hanya sebatas apa yang menurut dia enak gitu loh. Meskipun itu nggak ada bobotnya gitu. Terutama yang pertama itu liriknya mewakili perasaan. Gitu. Yes. Ya kan, terus musiknya ya udah enak aja udah cuman sebatas itu doang gitu. Cuman kan kita as a composer harusnya nggak begitu deh, apa maksudnya the real composer atau the real songwriter harusnya nggak begitu kalau menurut Leonardo Ricci gitu loh. Jadi harus ada ininya, maksudnya kita harus memperhatikan juga komposisinya itu gimana gitu, kualitas kuncinya itu gimana, itu nilai yang paling esensial dari seorang komposer gitu loh. Itu yang nggak dipunya penyanyi-penyanyi sama musisi-musisi atau songwriter Gen Z di era now. Berarti yang harus dibenahi adalah mindset. Mindset gitu. apa? Ya mindset lah. Ya itu nanti bakal ini sendirinya sih, karena memang sistemnya memang lagi begitu tadi yang dijelasin. Jadi klop antara musiknya ini yang nggak seberapa ngerti musik gitu ya, nggak seberapa ngerti tentang composing lagu, ini klop di apa namanya konsumsi sama orang-orang yang memang secara experience, secara emosional juga, bukan secara emosional, maksudnya secara apa ya? Ya mentality itu belum dewasa. Makanya kebanyakan lagu-lagu yang ngetop itu lagu-lagu cengeng gitu kan, lagu-lagu minyi. Kalau memang itu memang kan yang dimakan lagu-lagu yang kayak gitu ya. Terus kan banyak sih orang produksi nih di sini. Ada juga label yang produksi artis-artis. Pasti nyerbunya kan ke situ semua. Ya kalau buat cari duit gitu loh. Berarti susah ya buat ngubahnya. Gimana? Berarti susah ya buat ngubahnya. Iya sebenarnya ya gimana ngubahnya yang nggak bisa juga gitu loh. Cuman kita sekedar real musician, real composer sebenarnya kritik aja gitu loh. Ini loh minusnya itu di sini gitu, mau diubah gitu. Orang yang benar-benar ngerti musik enak mendengarin lagu-lagu kayak gitu. Apalagi yang ya itulah seorang manly ya, seorang gentleman gitu kan, yang ngerti musik gitu. Itu dengerin apa ya lagu-lagu sekarang itu wah ampun dah, asli ampun. Ini bahasanya tadi ini siapa ini? Bernadia, terus apa tuh namanya? Sal Priadi. Iya, Sal Priadi. Gak ada tahu orangnya kayak mana mukanya. Gitu. Ya karena kesibukanmu maksudnya bukan menganalisis. Maksudnya kan aku kan sering dengerin lagu juga, cuman lagu-lagu yang tadi itu apa namanya? Apa? Kayak nggak pernah muncul di YouTube gitu. Beda itu ya? Itu nanti kita bahas di lain segmen lah. Orang-orang yang nonton di YouTube itu beda sama orang-orang yang nonton di yang dengerin di Spotify. Kalau Spotify itu memang kualitas audionya yang diincar gitu. Kalau YouTube kan lebih ke visual ya gitu. Iya sih. Ya, cuman ya dengerin suara juga lah. Aku juga kadang dengerin lagu lewat YouTube juga kan. Iya. Masih sering kan. Cuman kan kalau platform khususnya tetap cuman kan yang top chart itu nggak cuma di Spotify itu. Maksudnya kan ada juga lagu-lagu yang hit dari YouTube tuh masih sih. Apa? Kayak lagu-lagu Melayu itu banyak banget tuh di YouTube. Oh iya. Nah, itu gimana tuh? Itu kan itu apa Mas menurut Mas Leonardo Ricci gitu. Leonardo Ricci kurang. Leonardo Ricci si paling komposisi. Leonardo Ricci si paling komposisi dan si paling musisi. Terus gimana? Holistik. Apa? Gimana? Nah, itu kan ini kan yang itu kan tadi yang apa tadi yang lagu-lagu cengeng itu yang model-model kayak gitu terus liriknya kayak gitu itu kan masuknya ke Spotify. Nah, ini di YouTube kan ada juga nih yang naik-naik sampai ratusan juta. Cengeng juga nggak itu? Melayuan. Cengeng juga nggak? Iya. Cuman itu kan ada distorsinya. Masih mending dikit gitu ya? Distorsinya ada lakinya sedikit gitu ya? Ada laki-lakinya dikit melodiknya. Itu kan masih musisi banget lah ya, gitaris banget itu kan. Itu nanti memang apa ya, perlu dibahas di segmen itu karena panjang jabarinnya gitu. Cuma jadi orang-orang kan selera juga, ini selera Gen Z juga. Masuknya masih. Dan itu pasar sama apa ya? Biasanya orang-orang yang taste musiknya lebih bagus gitu, dia larinya ke
tetap ke Spotify. Oh, Spotify. Karena sound di Spotify itu kan lebih detail, lebih bagus cara ininya daripada YouTube. Gitu. Walaupun di YouTube itu juga ada YouTube ini kan, YouTube musiknya juga. Tapi orang-orang kan lebih ke lihat biasanya ya klipnya sama ininya gitu. Itu kan kalau misalnya fokus ke musiknya sendiri orang tetap larinya ke Spotify lah. Chat Spotify gitu. Apakah sama antara ini dan itu? Apanya? Untuk selera generasi Z-nya. Ininya pasarnya beda tuh. Pasarnya beda. Kalau YouTube itu ya beda. Enggak, maksudnya musiknya. Maksudnya gimana sih? Musiknya. Kan kita lagi bicarain tentang seleranya generasi Z nih, tentang musik nih. Nah, ini kan ada nih satu. Nah, ini di Spotify, yang ini di Melayu, ini kan. Apakah sama? Ya kalau di Spotify sama YouTube itu beda pasarnya. Karena base ininya orang karena di YouTube itu kita nonton YouTube gratis kan. Paling cuman butuh ini aja. Ini ya. Nah, di Spotify itu kita juga perlu berbayar juga itu walaupun bisa diakalin kan. Diakalin nggak bayar gitu. Jadi orang-orang yang berarti yang di sini nih yang di Spotify ini ya orang-orang yang kelas lah caranya ya. Ya secara taste musik mereka lebih aware lah walaupun isi Spotify itu juga sampah. Chartnya itu juga sampah, semua jelek lagu-lagunya gitu loh. Gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah gitu. Nanti kalau misalnya kita ada segmen tertentu bahas itu lebih dalam lagi. Nah, kita bahas di selanjutnya aja gitu. Ini enggak rampung-rampung kalau kita bahas ini. Ya seru soalnya gitu loh. Komen-komen lah kalau misalnya yang ada masukan apa gitu atau mau ada yang apa ya? Ngantem statement Leonardo siapa Haris tuh komen aja. Gitu. Mau ngehujat juga boleh. Boleh. Mau ngomongin kon juga boleh. Apa-apa kok boleh kok. Gitu kon aja kon. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitulah ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, kalau ada yang nggak setuju statementnya atau gimana-gimana, komenin aja. Atau pengen ngasih masukan kita mau bahas apa gitu misalnya, apalagi yang pengen dibahas, komen aja. Kalau jijik lihat muka kita, laporin aja ininya, akunnya. Jangan masih. Jadi kurang lebih ya begitulah. Nah, ini kan kita belum tahu nih tadi kalau itu ya ini udah ini sih ya waktunya. Cuman ya terakhir lah maksudnya gimana kalau menurut Haris Toko itu kan tadi menurut Leonardo Ricci tuh maksudnya gambaran selera Genji. Kalau menurut Haris Toko gimana? Ya aman-aman aja sih kalau gue. Aman-aman aja. Karena aku juga sebagai musisi kan juga aku soalnya nyabang-nyabang Mas Ici. Maksudnya nyabang-nyabang. All genre. Karena aku kan seorang yang suka ngarapin musik ya, arranger ya, juga. Karena aku butuh uang. Karena aku hidup dari situ juga gitu kan. Aku juga bikin musik yang sesuai seleraku. Cuman juga bikin lagu juga, jualin lagu juga buat orang-orang yang memang seleranya ke situ. Oh iya. Jadi ada segmen aku jadi musisi bisnis. Ada segmen aku jadi musisi idealis. Yang bener-beneran idealis. Oke. Kalau aku sih netral jadi. Netral ya. Kalau aku enggak sih. Sampah. Ya aku mengakui kalau lagu-laguku yang tak jual-jualin itu sampah. Aku mengakui aku itu sampah. Cuman cuan. Iya benar. Gimana, Ge? Benar. Jijik. Coba komen di bawah. Entek jebule anjay. Oke ya. Jadi cukup lah ya. Cukup. Itu kita nggak rampung-rampung terus nanti dibahas ini lagi yang lebih mendetail atau apa gitu. Oke. Udah gitu aja.